Pendidikan seringkali dipandang sebagai lorong yang terang yang lurus tanpa tikungan, dengan pintu kesuksesan yang menanti di ujungnya. Perkenalkan, saya Rati Siti Masturoh sebagai tutor seni budaya di PKBM Arokayah, Kecamatan Kadipaten. Sejak dini, anak-anak telah dibimbing untuk mengikuti sistem pendidikan yang berjenjang dan terorganisir, dimulai dari sekolah dasar hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun, realita di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Tidak semua orang berhasil melaju hingga gerbang akhir pendidikan. Bagi sebagian orang, pendidikan harus mereka tinggalkan di tengah perjalanan. Terhambat oleh keadaan ekonomi yang tidak mendukung, terhambat oleh akses menuju ke lembaga pendidikan, serta pernikahan yang terlalu dini, sehingga mereka melepas seragam lebih awal dari semestinya. Hambatan-hambatan tersebut pada saat ini melahirkan sebuah kelompok rentan yang dalam kebijakan publik diidentifikasi sebagai anak tidak sekolah. Istilah ATS ini bukan sekedar label statistik di atas kertas, melainkan representasi dari ribuan anak bangsa yang hak belajarnya terampas oleh keadaan. Bagi anak-anak yang masuk dalam kategori ATS ini, kenyataan harus meninggalkan bangku sekolah formal, kerap kali meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Mereka seringkali didera rasa tidak percaya diri yang akut, kecemasan masa depan yang suram, serta hilangnya arah untuk melangkah. Beban semakin berat ketika mereka harus berhadapan dengan bayang-bayang stigma negatif dari sebagian masyarakat di mata publik yang kurang berempati. Masyarakat seringkali keliru dalam memandang anak tidak sekolah atau ATS, menganggap mereka sebagai anak-anak yang malas, nakal, dan tidak layak diperjuangkan. Prasangka sosial yang tidak adil ini secara perlahan mempertebal tembok pemisah antara mereka dan kesempatan untuk bangkit, sekaligus menumpuk beban mental yang menghimpit mereka setiap hari. Berhenti di tengah jalan bukan berarti kehilangan arah selamanya. Status ATS adalah titik jeda, bukan titik akhir, dan justru dari titik jeda inilah sebuah perjalanan baru dapat dimulai dengan lebih matang dan penuh kesadaran. Masa depan tidak pernah tertutup bagi mereka yang masih memiliki kemauan untuk bangkit. Oleh karena itu, saatnya kita menyadari bahwa memperbaiki masa depan para ATS bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang diemban bersama oleh seluruh komponen bangsa, mulai dari pendidik, keluarga, hingga masyarakat luas untuk bersatu padu membuka kembali kesempatan yang pernah tertutup oleh keadaan. Di tengah situasi pasca putus sekolah ini, PKBM Ar-Rokayah hadir untuk membuka harapan baru bagi anak tidak sekolah. Langkah pertama yang kami tempuh adalah mensosialisasikan jalur pendidikan non-formal melalui kejar paket A, B, atau C. Bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah pilihan yang berani untuk merubah cara pandang, baik dari ATS-nya itu sendiri, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya. Karena mereka yang memutuskan melangkah masuk ke PKBM kami, sejatinya mempunyai tekad yang kuat paling bermakna, yaitu menolak untuk menyerah dan menjadi penulis atas cerita hidupnya sendiri. Berbeda dengan sistem pendidikan formal yang menuntut kehadiran penuh dan jadwal yang ketat, pendidikan non-formal di era modern ini justru hadir sebagai solusi yang menawarkan fleksibilitas waktu dan metode pembelajaran yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang selama ini luput dari jangkauan sistem. Sebab kenyataannya, warga belajar di jalur kesetaraan bukanlah mereka yang kekurangan semangat, melainkan mereka yang luar biasa tangguh belajar di sela-sela jam kerja, mengerjakan tugas di antara urusan dapur dan pengasuhan anak, serta tetap hadir dalam proses pembelajaran meski kehidupan menuntut begitu banyak dari mereka. Maka dari itu, PKBM Arokayah hadir dengan satu keyakinan yang teguh. Tidak ada kata terlambat untuk memulai dan tidak ada kata berhenti untuk berkembang.
Keberagaman latar belakang yang dibawa setiap warga belajar ke dalam ruang kelas bukan dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai kemajemukan yang justru memperkaya proses pembelajaran itu sendiri. Pertemuan antara berbagai usia, pengalaman hidup, dan perspektif yang berbeda menciptakan ekosistem belajar yang hangat, saling menghargai, dan penuh empati. Atas dasar pemahaman itulah, PKBM Arokayah merancang metode pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, bukan untuk mempermudah jalan, melainkan untuk memberikan ruang yang adil bagi setiap individu yang ingin tetap produktif sambil terus meningkatkan kapasitas dirinya. PKBM Arokayah menerapkan 3 metode pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kondisi warga belajar. Yang pertama, pembelajaran tatap muka. Metode ini merupakan ruang interaksi langsung antara tutor dan warga belajar di dalam kelas. Pembelajaran tatap muka di PKBM lebih mengedepankan aspek dialogis dan pendampingan personal. Di sini, warga belajar dapat berdiskusi secara mendalam, melakukan praktik keterampilan secara langsung, serta membangun ikatan sosial dan emosional dengan sesama rekan pembelajar. Pertemuan fisik ini menjadi momen penting untuk memperkuat pemahaman materi yang memerlukan bimbingan intensif. Yang kedua, pembelajaran tutorial tatap muka atau pembelajaran online. Metode pembelajaran online yang diterapkan di PKBM Arokayah dirancang dengan menggabungkan dua pendekatan yang saling melengkapi. Sesi sinkronus melalui virtual meeting yang memungkinkan interaksi langsung antara tutor dan warga belajar, serta sesi asinkronus berupa pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing. Perpaduan keduanya hadir sebagai solusi praktis yang menjawab kebutuhan nyata warga belajar dengan kondisi yang beragam, mulai dari mereka yang harus membagi waktu antara belajar dan bekerja, hingga santri yang menjalani kehidupan di lingkungan pesantren dengan jadwal yang telah terstruktur. Dalam situasi inilah peran teknologi dan digitalisasi menjadi sangat krusial. Saat ini proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan non-formal telah banyak bertransformasi. Melalui pemanfaatan gawai, internet, platform pembelajaran digital atau e-learning, para warga belajar dapat mengakses pembelajaran kapanpun. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Sebagai respon konkret terhadap tantangan geografis dan keterbatasan waktu yang dihadapi warga belajar yang bekerja di luar kota dan warga belajar yang pesantren, PKBM Arokayah mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mandiri yang terstruktur dan berbasis teknologi. Ketiga metode pembelajaran tersebut bukan sekedar pilihan teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebuah ekosistem pembelajaran yang dirancang secara holistik untuk memastikan bahwa tidak ada satupun warga belajar yang tertinggal hanya karena perbedaan kondisi dan keterbatasan yang mereka miliki. PKBM Arokayah memahami bahwa satu pendekatan tidak akan pernah cukup untuk menjawab keberagaman kebutuhan manusia. Oleh karena itu, fleksibilitas bukan hanya menjadi fitur, melainkan menjadi filosofi utama yang menggerakkan seluruh proses pembelajaran di lembaga ini. Hasilnya, warga belajar yang dulunya merasa tidak memiliki tempat dalam sistem pendidikan, kini menemukan ruangnya sendiri. Ruang yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun keterampilan hidup yang akan mereka bawa jauh melampaui batas ruang kelas. Pada akhirnya, perjalanan para anak tidak sekolah untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik bukanlah sekedar kisah tentang ijazah, melainkan tentang keberanian untuk memulai kembali. Masa lalu yang penuh keterbatasan bukan penentu masa depan, karena masa depan selalu menyediakan lembaran kosong bagi siapa saja yang masih mau mengangkat pena. Maka bagi seluruh warga belajar, tegakkanlah kepala dan melangkahlah dengan pasti. Karena setiap pengorbanan yang dikerahkan hari ini adalah investasi terbaik untuk hari esok yang jauh lebih cerah, bermartabat, dan membanggakan.